Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivian Antonia Rosana, NPM 1713310010, akan melakukan critical review jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah teori akuntansi. Di sini saya akan mengkritik review jurnal untuk 3 jurnal, yaitu 2 jurnal Indonesia dan 1 jurnal internasional. Untuk critical review jurnal yang pertama yaitu berjudul Analisis Tingkat Implementasi Good Corporate Governance pada lingkungan usaha kecil dan menengah atau UMKM di Kota Padang. Untuk penulisnya yaitu Hesti Aisyah, publikasi Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan pada tahun 2020. Volume 9 nomor 1 ISSN 20879954. Untuk latar belakang penelitian, di sini GCG didefinisikan sebagai sebuah konsep sistematika manajerial yang diperuntukkan untuk penggunaannya kepada organisasi atau perusahaan yang telah memiliki struktur yang jelas dan sistem internal yang mumpuni. Karena di dalam GCG itu terdapat asas-asas yang berlaku bagi setiap skala bisnis, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab atau responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Kemudian, menurut Forum for Corporate in Indonesia, salah satu manfaat dari adanya implementasi GCG dalam perusahaan itu untuk memperbaiki kinerja usaha dan meningkatkan kinerja ekonomi suatu perusahaan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisa implementasi penerapan Good Corporate Governance di Kota Padang sehingga bisa diketahui aspek-aspek pengaturan yang perlu dimodifikasi dari hasil identifikasi masalah penerapan GCG pada sektor UMKM di Kota Padang. Untuk jenis penelitian ini yaitu explanatory dengan metode survei design yang akan mempermudah dalam menganalisa studi kasus dan menarik kesimpulan serta opini dari para responden di Kota Padang terhadap kuesioner yang akan diberikan. Objek dari penelitian ini merupakan UMKM dari berbagai sektor usaha, yaitu UMKM yang memiliki produktivitas unggul yang berjumlah 2.276 UMKM menurut Dinas UMKM Sumatera Barat pada tahun 2017. Yang nantinya UMKM ini akan dijadikan sebagai populasi. Sampel pada penelitian ini yaitu sejumlah 100 UMKM dengan menggunakan metode purposive sampling berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama yaitu perusahaan harus berskala kecil menengah yang terletak di Kota Padang, kemudian sudah beroperasi minimal 10 tahun. Untuk variabel yang digunakan itu ada 2. Untuk variabel independennya yaitu Good Corporate Governance dan variabel dependennya yaitu UMKM. Hasil dari survei terhadap responden itu ditemukan adanya 2 pola kecenderungan UMKM dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG pada perusahaan. Yang pertama, perusahaan skala kecil itu cenderung lebih mengerahkan strategi bertahan atau survive daripada melaksanakan prinsip-prinsip GCG. Yang kedua, untuk perusahaan skala menengah ke besar itu justru memiliki kecenderungan yang besar untuk melaksanakan prinsip GCG karena didukung dengan adanya implementasi praktik manajerial yang lebih formal. Kemudian untuk critical review-nya pada bagian abstrak, di sini peneliti menyebutkan bahwa sampel penelitian ini sejumlah 150 UMKM. Tetapi pada metode penelitian, peneliti menggunakan 100 UMKM. Bisa dilihat bahwa peneliti tidak konsisten dalam menjelaskan atau menyebutkan sampel yang digunakan. Kemudian peneliti juga tidak menyertakan hipotesis dan pengujian hipotesis yang dilakukan. Peneliti juga tidak menjelaskan mengenai teknik analisis data yang dilakukan.
Kemudian critical review jurnal yang kedua. Di sini judulnya adalah pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap kinerja usaha UMKM. Penulisnya itu Yunita Erianti Pakpahan. Publikasi Jurnal Ekonomi Bisnis pada tahun 2020. Volumenya 17, nomor 2 dan kode ISSN-nya 02167743. Untuk latar belakang penelitian yaitu UMKM diketahui sangat berkontribusi besar dan krusial bagi perekonomian secara makro. Persebaran UMKM dapat dijumpai di setiap daerah dan jumlahnya semakin banyak dari tahun ke tahun. Agar sektor UMKM dapat bertahan dalam jangka panjang, maka diperlukan perhatian pemerintah agar UMKM tetap dapat maju dan berkembang. Menurut Benyamin itu salah satu kelemahan UMKM itu adalah masih rendahnya pendidikan dan pengetahuan, sehingga dapat menyebabkan kurang pahamnya tentang standar akuntansi keuangan. Nah, salah satu tolak ukur kinerja usaha UMKM itu dapat dilihat dari kualitas laporan keuangan dalam bentuk pencatatan atau pembukuan yang ada. Di era 4.0 ini, pelaku usaha UMKM itu harus mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan karena besar kemungkinan hal tersebut dapat membantu mereka dalam hal peminjaman modal oleh perbankan maupun non-perbankan. Untuk penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap kinerja usaha UMKM. Populasi penelitian ini merupakan para pelaku UMKM dengan jumlah sampel pada penelitian yaitu sebanyak 100 pelaku UMKM. Metode penentuan sampelnya menggunakan metode purposive sampling. Kemudian data penelitian ini berupa data primer, yang mana data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung kepada para responden dengan menggunakan alat bantu kuesioner. Untuk pengujian validitas data pada penelitian ini yaitu menggunakan Pearson correlation. Dengan hasil nilai Pearson correlation itu lebih dari 0,05 yang artinya variabel dapat digunakan atau valid untuk tahap selanjutnya. Kemudian untuk pengujian reliabilitas penelitian ini menggunakan Cronbach Alpha yang terdapat pada aplikasi SPSS dengan hasil uji reliabilitas, nilai kualitas laporan keuangan dan kinerja memiliki nilai lebih dari 0,60. Untuk masing-masing laporan keuangan yaitu sebesar 0,729 dan kinerja sebesar 0,799, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen kuesioner pada penelitian ini itu layak atau reliable untuk digunakan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja usaha UMKM. Kemudian kualitas laporan keuangan dapat menghasilkan informasi kinerja usaha mikro kecil dan menengah. Untuk critical review-nya, pada bagian abstrak dalam penelitian ini sudah mencerminkan isi atau inti dari penelitian secara umum. Bahasa yang digunakan oleh peneliti juga mudah dipahami. Kemudian peneliti juga lengkap dalam menjelaskan penelitian mulai dari strukturnya, yaitu pendahuluan, metode, hasil hingga kesimpulan. Hanya saja peneliti di sini tidak menyebutkan hipotesis yang digunakan. Nah, untuk jurnal yang ketiga yaitu critical review jurnal terhadap jurnal internasional. Di sini untuk judul jurnalnya yaitu Corporate Governance Among Small and Medium-Sized Enterprises in Algeria, Impediment to the Practice of Corporate Governance System. Untuk penulisnya yaitu Zerouki Ibrahim dan Velak Nordin.
publikasi ASEAN Journal of Economic Modeling pada tahun 2017, volume 5 nomor 2 ISSN 23123656. Untuk latar belakang penelitian, di sini konsep tata kelola perusahaan yang saat ini menjadi sesuatu permintaan fundamental dan pilar yang penting dalam mencapai pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Aljazair, sektor usaha kecil dan menengah merupakan jaringan penting dalam perekonomian nasional. Pada tahun 2009, dikeluarkan Kode Tata Kelola Perusahaan di Aljazair yang disebut dengan GOAL atau GOAL. Ini berarti Kode Good Corporate Governance yang dibuat untuk para pelaku ekonomi dan para pimpinan perusahaan di Aljazair dengan tujuan untuk memberikan akses kepada perusahaan-perusahaan di Aljazair sebagai panduan yang baik untuk pengembangan bisnis mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fakta good corporate governance di UMKM Aljazair dan kendala atau hambatan yang menentang praktik penerapan good corporate governance di UMKM Aljazair. Untuk hipotesis pada penelitian ini yaitu hipotesis pertama, antara hubungan para pihak organisasi penerapan good corporate governance. Untuk hipotesis kedua yaitu sifat kekeluargaan berpengaruh positif terhadap praktik penerapan good corporate governance. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan survei dan menyebar 68 kuesioner pada beberapa perusahaan saham gabungan di wilayah Aljazair. Populasi penelitian ini yaitu semua perusahaan saham gabungan di wilayah Aljazair. Untuk mengkaji kestabilan dan kepercayaan dari kuesioner itu dilakukan Cronbach Alpha yang menghasilkan nilai sebesar 0,65, artinya koefisien stabilitasnya baik. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup good corporate governance itu sebesar 2,21 dengan standar deviasi sebesar 0,799. Artinya, tingkat penerapan good corporate governance pada UMKM yang diteliti itu rendah. Hal ini juga dibuktikan dengan pernyataan responden yang setuju bahwa perusahaan tidak mempraktikkan good corporate governance dengan baik. Good corporate governance itu sebenarnya hadir untuk menangani berbagai masalah. Konsep ini berbeda dari satu negara dengan negara lain karena lingkungan dan pembangunan ekonominya juga tidak setara. Demikian pula dengan good corporate governance. Pasti ada perbedaan antara good corporate governance di UMKM dengan perusahaan besar. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak ketidaksempurnaan dalam penerapan good corporate governance di UMKM Aljazair. Dalam hal ini, hubungan kekeluargaan merupakan hambatan utama yang perlu dipecahkan. Kemudian lingkungan hukum dan lingkungan organisasi juga harus dikelola dengan baik agar mendorong terciptanya good corporate governance. Untuk critical review-nya, menurut saya jurnal ini sudah cukup lengkap, jelas, dan mudah dipahami. Namun memang ada ketidaksesuaian peneliti dalam menjabarkan sampelnya. Sekian critical review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.